Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta igsirun wa ghalli. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Mari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه حديث أفه إلى أصحابه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Hadiratul kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah, para dewan asatid, para kiai, para ulama, Kiai Haji Ustaz Encep Burhan, Kiai Haji Abi Halim, Al-Habib Ustaz Amir Azamatkan, Kiai Haji Baisuni, mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya, diangkatkan derajat, karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan dicabut ilmu bin za'il ilmi. Dengan cara apa akan dicabut ilmu itu di dunia ini? Pelan-pelan yuqbadul ulama, satu persatu para alim ulama akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan khususnya guru-guru yang mengajar di Masjid Al-Amin, Allah panjangkan umurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka temanya apa? Bayanu affihi sallallahu alaihi wasallam ma'a qudratihi, tentang bagaimana baginda Rasul memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim, memaafkan kepada sahabat yang pernah melakukan kesalahan fatal, yang seharusnya dihukum mati, yang seharusnya dipenggal, tapi tidak jadi dipenggal atas daripada keputusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat yang sangat tidak sopan sekali, itu pun dimaafkan. Yang pertama, kejadian yang pertama ini kejadian semua. Jadi yang ada di kitab Ihya Ulumuddin ini halaman 377, jilidnya jilid 2. Alhamdulillah ini dapat hadiah dari Pak Kiai Haji Mukti Ali, dikasih hadiah. Nanya doang, Pak Kiai punya kitab Ihya enggak? Nanya gitu, oh ya ada ini. Jadi kalau ulil albab itu kalau nanya gitu berarti saya enggak punya gitu. Itu cerdas, langsung dikasih, datang santrinya. Mana nanya doang, Pak Kiai punya kitab Ihya enggak? Padahal saya nanya doang. Paginya dikirim langsung 4 jilid. Alhamdulillah, ini jilid yang kedua. Baik, yang pertama, ketika perang Khaybar itu baginda Rasul membagikan harta ghanimah. Nah, ini perang paling heroik. Perang Khaybar itu, waktu itu Sayyidina Ali mengangkat bentengan Khaybar antara orang-orang suku orang Yahudi dengan para sahabat. Itu berat bentengan kurang lebih 3,5 ton. Terus faktor apa yang membuat orang-orang Yahudi Khaybar itu kabur lari? Faktornya satu saja, itu bentengan yang beratnya 3,5 ton diangkat oleh Sayyidina Ali. Itu diangkat doang, kabur semuanya, selesai kalah mereka. Maka di situ banyak sekali harta-harta ghanimah yang ditinggalkan. Bahkan harta yang ditinggal kabur oleh orang-orang Yahudi, maka di situ baru dibagikan harta ghanimah ke seluruh pasukan-pasukan Khaybar. Namun ada salah satu orang, ada salah satu orang ketika dibagi memang Bilal dapat besar ya, memang bagaimana itu kehendak baginda Rasulullah SAW. Ketika ada satu laki-laki melihat Bilal banyak uang dirham dapat bagian ghanimah,
Itu langsung ditarik baju baginda Rasul. Jadi perang Khaybar ini ternyata. Kata itu laki-laki, ya Rasulullah adil. Masa saya dapat segini? Kamu harus adil. Kata baginda Rasul, famay ya'dilu idza lam a'dil. Kalau misalkan aku tidak adil, siapa di dunia ini yang lebih adil daripada aku? Kebetulan ada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini orang munafik. Kalau misalkan sahabat nggak mungkin seperti ini. Pasti mereka samina wa ata'na. Kalau begitu bagaimana? Saya penggal aja lehernya. Kata baginda Rasul, jangan wahai Umar, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah ayat tahaddasanas, daripada omongan-omongan nanti manusia, orang-orang yang penduduk Madinah, ini aktulu ashabi, apa kata dunia kalau bahasa kitanya, aku telah membunuh sahabat. Jadi mereka itu nanti nyangkanya bahwa Rasulullah itu membunuh sahabat, padahal ternyata orang ini adalah orang munafik. Coba nggak ikut perang, Khaybar, cuman dia nongkrong kali di warung kopi mungkin atau di pohon, pas bagian harta ghanimah baru datang. Nah itu. Jadi orang munafik itu begini Pak, kalau sholat nih. Tapi kalau misalkan ketahuan orang munafik ketika ada perintah zakat nggak mau zakat, ketika ada perintah perang nggak mau perang, itu membedakannya orang munafik dengan orang yang beriman. Yang kedua, ketika baginda Rasul berteduh di suatu pohon, ini sebelum hijrah, datang Suraqah. Suraqah itu bapak-bapak punya kelebihan, penciumannya itu bisa sampai menembus 5 kilo. Jadi ini wangi Rasulullah bisa tembus. Makanya kata Abu Jahal, siapa yang bisa mendapatkan hidup atau mati Muhammad, saya akan berikan 100 ekor unta merah, saya akan berikan 100 wanita Persia yang sanggup Suraqah. Suraqah itu kecepatan larinya itu sama dengan kuda, luar biasa. Dan penciumannya bisa sampai 5 kilo. Di mana baginda Rasul ada? Nah ini kejadiannya waktu baginda Rasul tertidur dan pedang ada di atas kepala baginda Rasul. Ketika tertidur datang Suraqah, diambil itu pedang. Langsung itu pedang dihunuskan ke wajah baginda Rasul. Kata Suraqah, mayam na'uka min. Hari ini siapa yang bisa menyelamatkan engkau ya Muhammad? Hari ini siapa yang bisa menyegah aku? Baginda Rasul satu kalimat, santai aja santai. Itu pedang udah di sini. Kata baginda Rasul, Allah. Bilang Allah, fasaqatus, bergetar langsung. Kalimat Allah bergetar. Jatuh itu pedang, maka baginda Rasul ngambil pedang gantian. Itu Suraqah udah tak berdaya, lemas langsung. Maka baginda Rasul berdiri. Wahai Suraqah, may yamna'uka minni. Hari ini siapa yang bisa menolong engkau, dan hari ini siapa yang bisa menahan aku? Kata Suraqah, kun khairu akhidin, ya Muhammad, engkau adalah sebaik-baiknya yang memegang pedang. Wahai Muhammad, engkau adalah sebaik-baiknya orang yang tidak menjolimi siapapun. Langsung baginda Rasul, Suraqah, kalau kamu ingin selamat, kul asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sampaikan sesungguhnya aku adalah tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Enggak mau baca 2 kalimat syahadat. La, saya enggak mau. Ani la uqatiluka wala akunu maka. Begini saja, kita bikin kesepakatan, saya tidak akan membunuh engkau dan engkau pasti tidak akan membunuhku dan aku belum siap untuk bersamamu masuk Islam. Dilepaskan tuh. Kira-kira kalau kita gimana tuh? Kalau kita, Pak Jaidin, saya tembak. Kata, siapa yang menolong engkau wahai Pak Jaidin? Kata Pak Jaidin, Allah. Jatuh tuh. Kira-kira kalau kita langsung ya dor gitu ya. Tapi baginda Rasul apa? Al-Hilim, punya sifat hilim. Nah, akhirnya datang itu Suraqah ke kaumnya. Kata Suraqah, ji'tukum min indi khairin nas
kalian kumpul semuanya, baru saja aku bertemu dengan orang sebaik-baiknya manusia. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Wa'afuhu, sifat pemaafnya baginda Rasul kepada orang yang pernah menjoliminya. Yang ketiga, anna Yahudiyatan. Baginda Rasul diundang sama wanita Yahudi, padahal mau diracun. Dibawa sahabat. Ketika makan, itu sahabat lapar kalau ya, rendang, bisyatin masmumah. Jadi rendang apa? Mana ada orang Arab, orang Mekah goreng apa? Makanan digoreng itu, goreng kambing, enggak ada, rendang semuanya. Nah, sahabat sudah makan dan itu sudah dilumuri racun dan semuanya baik yang meninggal. Ketika baginda Rasul mau memakan daging apa? Daging kambing bisyatin. Ngomong itu, ya Nabi Allah, la ta'kuli fa inni masmumatun. Subhanallah. Wahai Nabi Allah, jangan engkau makan aku, sesungguhnya aku telah dilumuri racun oleh wanita Yahudi. Ngomong itu daging. Coba kalau ada hari ini ya, pas mau dimakan, Pak Akang Haji, jangan dimakan. Ini saya disembelihnya enggak pakai syariat. Saya disembelihnya pakai mesin, coba. Keren kan itu ya? Mau di KFC, jangan makan saya. Itu baginda Rasul dijaga. Akhirnya apa yang terjadi? Dipanggil itu wanita Yahudi. Wahai fulan, maka Allahu liyusallituka andalika. Allah tidak akan membinasakan engkau sudah melumuri racun yang ada di daging ini. Para sahabat-sahabatku banyak yang meninggal. Kata sebagian sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau akan membunuh wanita Yahudi tersebut? La, aku tidak akan pernah membunuhnya. Akhirnya wanita Yahudi tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu siapa? Wa'afuhu, pemaafkannya baginda Rasulullah SAW. Padahal sahabat banyak yang meninggal. Coba. Terus kata Yahudi, sebetulnya aku ini ingin menyesuaikan kitab Taurat. Jadi kalau misalkan ini daging tidak ngomong, ya berarti engkau bukan nabi. Kata itu yang. Tapi kalau misalkan setiap daging yang diberikan racun itu ngomong, berarti sesuai apa yang aku telah baca yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi orang Yahudi itu lebih tahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaun, sampai hal yang mendetil ada dalam Taurat. Nanti kalau misalkan ada makanan apapun yang diracun, maka makan itu akan ngomong, wahai Rasulullah, jangan kau makan aku, sesungguhnya aku telah dilumuri racun. Syekh An-Nawawi Zakaria Al-Ansari, bapak-bapak, itu 100 kali diracun oleh orang Khawarij. Itu ulama dulu bukan main. Musuh-musuhnya banyak juga orang Khawarij. Orang yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. 100 biasa dijamu sama raja, nanti diracun. Tahu Syekh Nawawi ini diracun, tapi kata muridnya, kenapa sampai hari ini Allah masih menyimpan ruhku dalam jasadku, padahal aku sudah 100 kali diracun. Setiap mau makan dan minum, apa yang diucapkan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, dengan menyebut nama Allah tidak akan pernah membuat madarat. Seluruh perkara yang ada di bumi, yang ada di langit, itu semuanya dipelihara oleh Allah. Subhanallah. Itu diracun sama racun baygon ya. Diminum enggak apa-apa. Itu ada diracun pakai sianida. Pasti enggak jauh-jauh beda itu namanya. Subhanallah. Makanya bapak-bapak disunahkan kemana-mana kita, apalagi bapak kan sering kantor kunjungan, kita bukan suujon, itu jaga-jaga baca selain Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, baca kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Baik, yang selanjutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian yang ketiga, wasahhara rajulun binal Yahudi fa akhbara Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi
baginda Rasul itu pernah disihir oleh namanya Lubaid bin Asom. Punya anak 9. Lubaid bin Asom itu buta, ahli sihir, orang Yahudi. Punya anak 9, itu perempuan, semuanya nyihir baginda Rasul. Itu 9-nya fokus semuanya yang disihir baginda Rasul. Kebayang, 12 boneka dalam surah Al-Falaq. Saya pernah nanya sama mantan dukun. Ada teman jadi dukun, aduh, kamu jangan nyantet saya, kualat kata saya. Enggak katanya, suruh insaf. Jadi itu kerjaannya, tamunya banyak. Itu katanya kalau udah yang 4 boneka itu udah tinggi kata dia. Baginda Rasul 11 boneka. Bahaya itu kan, kalau dukun itu memang tidak akan pernah diterima sholat. Itu kategori sama dengan naudzubillah, orang yang musyrik kepada Allah. Nah, akhirnya datang malaikat Jibril memberitahu bahwa ada 11 boneka di belakang rumah baginda Rasul. Maka 11 boneka ini langsung diambil oleh Sayyidina Ali, dibuka itu pintalan-pintalan, jadi baca mantra-mantra. Setiap satu boneka ditiupin, ditusuk-tusuk, maka langsung dibuka oleh Sayyidina Ali. Fakhaffat Rasulullah SAW. Maka sebelum itu baginda Rasul suruh membaca 2 surat, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Itu sesungguhnya 2 surat anti daripada sihir. Asal apa? Asal sebelum tidur kita punya wudu dulu. Itu bapak-bapak, simpel aja sebetulnya. Baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Jangan begini, ada dukun yang mau nyantet kita adakan ke dukun lagi. Ya itu samanya setan sama setan. Kalau yang ilmu hitam itu lawannya dengan ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Itu yang bikin pesantren, apalagi Pak Jaidin, bikin pondok ada aja. Lagi bangun itu ular aja. Itu dari mana coba? Ular kurang lebih udah berapa kali ke rumahnya. Aneh. Kata Syekh Zaini, kalau ular masuk ke rumah itu jin, bukan ular. Kalau ular asli enggak mungkin bisa masuk ke rumah. Itu jin. Yakin 100% jin. Enggak mungkin ular bisa masuk ke rumah. Kalau itu jin. Makanya rumah sering bacakan Al-Quran. Itu banyak. Allahu Akbar. Apalagi zaman-zaman dulu ada tangan. Itu yang nyantetnya yang enggak jauh satu profesi. Ada tangan nyekek sebesar pohon kelapa. Coba. Allahu Akbar ya Karim. Makanya siapapun juga kita harus jaga-jaga, jangan lupa ketika mau tidur baca surat Qul a'udzu birabbil falaq, baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Jadi satu ketika bapak-bapak, Pak Jaris, saya pernah ngantar orang tua ke daerah Banten. Itu malam-malam jam 12 beliau aneh. Memang kalau di sana suka dites kiai itu. Dikasih ayam hitam, ayam sulasi. Ayam sulasi kalau dalam ilmu perguruan itu buat nyantet. Ayam sulasi ya, ayam hitam. Pak kok ini aneh ya, kenapa nggak masih matang? Ngasih sudah apa-apa katanya. Udah tahu ini ngetes katanya. Ngasih ayam buat nyantet, ayam sulasi hitam semuanya. Dia dibawa 2 ekor. Di tengah perjalanan, kira-kira udah daerah Maribaya, itu ada wanita. Itu ngelihat, saya ngelihat, yang bawa mobil ngelihat. Wanita gini, di tengah jalan, berdarah semuanya. Pak, tolong. Aduh ya Allah, itu baru saya lihat. Kata supir, wah ini setan apa orang? Coba aja tabrak katanya. Digas langsung hilang langsung. Allahu Akbar. Kayak gitu bapak-bapak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya itu nyata dan terjadi. Mana buktinya? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disantet oleh Lubaid bin Asom. Makanya baginda Rasul mengajarkan apa? Baca surat Qul a'udzu birabbil falaq, baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Jangan salah datang. Yang nyantet dukun kan ya sama aja, nggak bakalan beres. Itu aja baca. Baik. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Dulu rame ya. Ketika pemilihan gubernur. Wahai orang-orang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuhmu, kata Allah, sebagai kekasih. Ada yang mengatakan sebagai pemimpin. Nah di sini asbabun nuzulnya adalah begini. Kalau di sini kekasih, maksudnya apa? Asbabun nuzulnya
ketika mau penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah tanggal 20 tahun 8 Hijriah tanggal 20 Syawal, itu ada namanya Hatib bin Balata'ah ngirim surat ke saudara-saudara yang masih kafir, yang masih musyrik, yang ada di Mekah. Ngirim suratnya begini: baru saja kami sudah rapat dengan baginda Rasul bahwa nanti besok tahun 8 Hijriah tanggal 20 Syawal kami mau datang ke Mekah sebanyak 10.000 sahabat Muhajirin Ansor dari arah utara, dari arah barat, dari arah timur. Itu kami akan datang. Ini kan ngebocorin rahasia. Dan ini kata baginda Rasul, jangan sampai tahu, kita datang mendadak aja. Akhirnya bocor bapak-bapak, orang-orang Mekah akhirnya semuanya mengetahui dan semuanya siap siaga. Namun karena pasukan baginda Rasul lebih banyak, walaupun mereka siap siaga sudah sia-sia. Akhirnya tembus ke baginda Rasul. Malaikat Jibril ngasih tahu kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya rapat rahasia engkau dengan sahabat sudah dibocorkan oleh Hatib bin Balata'ah kepada orang-orang musyrik yang ada di Makkah. Akhirnya baginda Rasul pun kaget, kok begini ya Hatib, kok bisa-bisanya dibocorin ini rahasia. Akhirnya Hatib ngutus Ali bin Abi Thalib, akhirnya ngutus Jubair dan mengutus Miqdad. Maka datang kepada bibinya. Jadi dibikin 2 salin. Surat yang pertama dikasih ke Mekah, salinannya ditaruh di bibinya, bibi Hatib. Datang ke bibinya karena malaikat Jibril ngasih tahu itu yang salinannya dipegang oleh bibinya Hatib. Pas datang ke kebun, pas itu di kebun ditanyakan oleh Sayyidina Ali, wahai fulanah, akhriji, keluarkan itu surat. Mama iya min kitabina. Bohong nih ceritanya. Sebab ini bahaya. Bohong. Enggak, saya surat apa ya? Saya ngepegang surat. Kata Sayyidina Ali, baik, la nukhrijannal kitab, kamu keluarkan itu surat, aulanan zi'ana, atau saya robek baju kamu. Takut, ya udah ini. Maka dikeluarkan itu surat, diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini surat berbahaya. Maka baginda Rasul membawa itu surat, datang ke Hatib bin Balata'ah. Ya Hatib, mahada, ini apa maksudnya? Ini surat ini apa maksudnya? Bergetar itu Hatib. Ya Rasulullah, la ta'jal alayya inni kuntu amran mulsikan fi qaumi. Ya Rasulullah, jangan terburu-buru memponis aku. Sesungguhnya maksud tujuan aku bikin surat ini, aku menyurati saudara-saudaraku yang ada di Mekah. Ma'aka minal muhajirin lahum qarabatin bi Makkah. Kan engkau tahu ya Rasulullah, sahabat-sahabat muhajirin masih ada kerabat-kerabatnya, keponakan, pamannya, kakeknya, adiknya yang ada di Mekah yang masih kafir. Maksud saya, fahbabtu idfatani dzalika minan nasabi minhum. Maksudku ya Rasulullah, saya sudah tidak sabar ingin bertemu saudara-saudaraku. Ya wajar ya, ingin ketemu keponakannya walaupun misalkan beda agama. Kalau misalkan keponakan ada rasa rindu enggak? Tetap ya. Contoh beda agama. Tapi kalau misalkan satu darah tetap ada rasa rindu enggak? Ada. Itulah Hatib. Maksudnya memang ngasih kabar tanggal, saya mau pulang nih kayak mudik. Saya mau pulang tanggal segini, bulan segini. Itu maksudnya. Tapi ini enggak boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Rasulullah, engkau percaya kepadaku, walam af'al dzalika kufran, tidak mungkin aku menjadi kufur kembali, wala rab'an wala ridwan bil kufri badal Islam, aku tidak akan pernah ridho keluar daripada agama Islam, wala irtada an dini, aku tidak mungkin murtad daripada agamaku. Baginda Rasul masih agak kurang percaya. Ya udah, alasan kamu innahu sidqukum, itu kan benar menurut engkau. Datang Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku sudah mendengar semua alasan daripada Hatib bin Balata'ah. Hadal munafik, ini adalah orang munafik. Hatib ternyata dia orang munafik, telah membocorkan rahasia negara kita, telah membocorkan rencana kita pengepungan kota Mekah. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
innahu syahida badron. Itu aja Pak. Apa artinya? Hatib pernah ikut perang Badar. Nah, itu yang bikin nyelamatnya. Sebab apa? Allah sudah umumkan lewat baginda Rasul, semua orang yang ikut perang Badar sudah mendapat tiket masuk surga. Coba. Masa diambil lagi tiketnya? Sudah mendapat tiket masuk surga. Karena ini pernah ikut perang Badar, qad ittala'a ala ahli badrin. Wahai Umar, Allah sudah pilih ini Hatib bin Baltah ikut perang Badar. Kesalahan apapun, i'malu masyitun faqad ghafartu lakum, aku sudah maafkan kesalahan kalian. Padahal fatal, Pak. Itu pengkhianatan ya. Tapi ini dibelanya karena sudah ikut perang Badar. Nah itu maksudnya apa? Ini pelajaran kepada kita semua. Jangan sekali-kali kita memponis seseorang. Dia kafir, dia musyrik. Waduh, makanya ini media-media massa harus bisa kita saring ya. Musyrik, kafir, masya Allah main musyrik-musyrik aja. Makanya saya paling ini kalau pengen terus terang, paling riskan ini saya. Kalau pengen puyeng, paling puyeng. Ini lagi nama juga laibun walahun ya. Di pilihan presiden itu ada guru saya semuanya. Pertama nih, di nomor 1 pasti di nomor 1 itu ada guru saya di Ciamis. Namanya Ki Abdullah Ma'sum. Nomor 1. Nomor 2 ada paman saya di Sadeng. Adanya ibu. Nomor 3 ada guru saya, Mama Abuya Muhtadi. Coba. Makanya terus terang sampai hari ini nggak ada bekas tinta, nggak nyoblos. Saya tinggal tidur aja. Tiga-tiganya ada guru semuanya. Ya maksudnya apa? Selama itu kita akidah ahli sunnah wal jamaah, yang terpenting apa? Mudah-mudahan negara Indonesia ada di dalam baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya kalau perasaan nggak sama bapak-bapak sama. Cuman apa yang kemarin tuh saya nanya sama guru itu kalau untuk masalah pilihan presiden namanya akidah lugawi, rukun akidah lugawi. Tapi kalau untuk rukun istilahi apa? Yaitu rukun Islam, tetap kita ibadah masih bisa, sholat masih bisa, puasa masih bisa. Oleh karena itu berharap kita mudah-mudahan negara kita ada di dalam baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baik. Nah, itu siapa? Hatib bin Baltah. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Hatib bin Baltah dimaafkan. Kalau pengen lihat ini, Sayyidina Utsman ikut perang Badar. Sayyidina Utsman ikut perang Badar. Perang Uhud ya, kalau pengen lihat fatal-fatalnya di kesalahan. Sayyidina Utsman waktu perang Uhud kabur. Coba. Ada dalam kitab. Nah, kenapa nggak ikut perang Badar? Karena waktu itu Sayyidina Utsman menemani istrinya yang sedang sakit. Istrinya yang sedang sakit adalah Siti Ruqayyah. Siapa Siti Ruqayyah? Adalah putri daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Uhud kabur Pak, pulang ke rumah. Waktu 70 pemanah yang terkepung kabur. Kata baginda Rasul, qad afallahu Utsman, Allah sudah maafkan Utsman. Padahal kalau dalam hadis termasuk wal firaru minaz zahfi minal kabair, termasuk dosa besar orang yang kabur dari perang. Sayyidina Utsman kabur. Tapi apa? Wa affuhu harisun alaikum. Sifat hilimnya yang tinggi, sifat pemaafnya yang tinggi baginda Rasul kepada Sayyidina. Kenapa sampai begitu? Baginda Rasul tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Sayyidina Utsman. Baginda Rasul melihat karena Sayyidina Utsman ini sudah mendapat tiket masuk surga, al-mubasyaru bil jannah. Itu Pak enaknya. Kalau sudah dapat tiket masuk surga itu bikin kesalahan fatal dimaafkan. Kalau kita kan boro-boro ya. Dapat tiket surga dari mana? Itu sudah habis kuotanya. Oleh karena itu kita hanya berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika pembagian harta ghanimah sama, ini sahabat Ansor malah ngomong, "Ya Rasulullah, kok bagian saya sedikit amat, padahal saya sudah karena Allah." Aduh bingung. Kata baginda Rasul, "Kamu protes bagian sedikit, maksudnya kamu ngomong saya perang karena Allah. Tapi ketika dibagi harta ghanimah, kok
Kok protes? Lucu gak? Saya karena Allah. Pas diberi harta ghanimah sedikit sekali. Itu enggak karena Allah. Kata baginda Rasul, gimana sih? Kamu kan karena Allah perang, tapi protes. Kata baginda Rasulullah SAW sampai merah wajahnya. Ini sahabat Ansor masalahnya. Merah wajahnya. Kata baginda Rasul, rahimallahu akhi Musa. Mudah-mudahan kasih saya Allah kepada saudaraku Nabi Musa. Qad udhiya bi aksara hada. Nabi Musa lebih sakit daripada kita. Boro-boro dapat harta ghanimah. Nabi Musa itu setiap perang tidak pernah mendapatkan harta ghanimah. Bahkan Nabi Musa itu pernah tersesat selama 40 tahun. Kita masih enak dapat harta ghanimah. Kita kalau Nabi Musa itu enggak ada harta ghanimah. Dulu itu enggak ada harta. Habis perang udah. Walaupun itu berserakan harta-harta yang tertilang enggak boleh diambil. Kata baginda Rasul, kalau pengen lebih pedih Nabi Musa dan kaum-kaum Bani Israel. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana rasa hilim, rasa pemaafnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan kebersamaan ini kemarin jadi ada acara haul itu ada orang yang mati suri ya. Terus mati suri itu sebetulnya ada ruh. Jadi memang itu kehendak Allah. Jadi ternyata kayak dikuliti ya. Ngobrol sama orang yang pernah mati suri. Jadi kayak dikuliti. Nah, karena orang ini sering membaca sholawat ya. Orang ini sering sampai ribuan setiap malam baca sholawat. Bahkan bapak-bapak nanti kalau mau nih ada ijazah dari Khairat bulan Muharram, nanti ikut aja ke mana, ke Pemda, ikut aja baca ini dari Khairat sedikit kok. Nanti hari Senin ini insya Allah dalam seumur hidup kalau kita baca dari Khairat, insya Allah atas izin Allah ada kesempatan bisa bermimpi dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau teman itu di Pasuruan, ijazahnya 1 tahun puasa dan Khairat. 1 kali bertemu baginda Rasul. Ada yang 2 tahun. Kalau bapak-bapak kan sibuk dibaca aja. Tapi kalau santri biasanya puasa itu nanti bulan Muharram. Kalau mau ikut ayo. Kitabnya beli paling 30.000. Nanti ijazah kita ada bekal pegangan gitu. Ada biasa pakai patah aman bapak-bapak. Tulisannya pakai patah, pakai JR normal buat umum. Nah kalau itu nanti kita ke sana ijazah dikasih wiridan sholawat. Itu pure sholawat, semuanya sholawat. Tidak ada lagi 1 kali aja kita ingin bermimpi dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan bebas, bukan kadangkala dia ada pedagang, tentara atau apa. Kalau misalkan Allah menghendaki ngimpi ya ngimpi. Ada kiai ustad nggak mimpi-mimpi gimana? Itu kan kehendak Allah. Keinginan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bapak-bapak ya, kita semuanya diizinkan oleh Allah 1 kali saja bisa bermimpi dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.